Jadi kalau sebenarnya orang orientalis itu mengatakan tersebarnya Islam itu dengan kekerasan. Sebenarnya itu tidak salah total. Sebagaimana tidak benar total. Nah, di sini kalau kita menjawab yang sebenarnya. Sebelum ada perang sudah Islam tersebar. Kan gitu kan? Abu Dzar Al-Ghifari kan bukan di Mekah. Abu Dzar Al-Ghifari, paham? Memang di Ghifar antara Mekah dan Madinah. Begitu dengar ada orang ngaku Nabi, maka dia datang ke Mekah. Itu ceritanya kan gitu kan. Mana orang yang ngaku Nabi? Dia mau tanya, tidak enak. Sampai beliau itu berhari-hari tidak makan, tidak apa kecuali minum air zam-zam. Siapa ya? Jadi dia mau lihat siapa mana ya? Yang ngaku Nabi mana? Kok seperti biasa saja? Itu ceritanya Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai berhari-hari, tapi kenyataannya dia minum air zam-zam ternyata lebih sehat daripada sebelumnya yang pakai makan minum segala macam. Nah, terpaksa tidak kuat dia karena ketemu-ketemu, tanya. Kebetulan tanyanya kepada Sayyidina Ali. Dia tidak tahu Ali, tidak tahu siapa. Karena masuk ke Mekah tidak kenal dengan orang. Tanya, nah ini orang seperti orang baik ini. Ditanggil cerita. Saya mau tanya, oh ya tanya apa kamu? Katanya di Mekah ada orang ngaku Nabi. Tahu kamu di mana? Oh, itu. Ayo, langsung diantar kepada oleh Sayyidina Ali. Diantar, ini orang ngaku Nabi ini. Masuk kamu ke sini. Nah, sudah tanya. Langsung iman. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau Islam benar kenapa sembunyi-sembunyi? Ya belum waktunya. Ini Rasulullah belum waktunya. Jadi mansuh nanti belum waktunya, masih disuruh sabar oleh Allah Ta'ala. Suruh sabar. Sabar dimasuk dengan qatilu. Jangan sabar-sabaran kamu. Bunuh saja mereka, kan gitu kan. Maka ini sabar-sabar itu adalah mansuh itu. Jadi karena Rasulullah itu belum punya negara di Mekah. Mau perang. Ya seperti imam-imam itu. Imam Amrazi, Imam Azhari, Imam Nurdin top. Tidak ada hasilnya dalam perjuangan. Sekalipun kita tidak mengkafirkan mereka dan kita tidak meyakinkan bahwa mereka itu sekarang di alam kubur disiksa atau dikawal malaikat, tidak jelaskan. Apa? Kamu menyatakan mereka disiksa karena ngebom di Bali? Dari mana kamu tahu? Jangan-jangan mereka dikawal malaikat. Kata mereka itu bukan bom bunuh diri, tapi bom mati syahid. Yang benar yang mana? Ya bunuh diri, karena saya tanya kepada kamu. Coba saya tanya kepada Imam Amrazi. Yang benar ya bom mati syahid. Nah, bagaimana? Mana? Siapa yang mau jadi ini? Pentasihnya. Jadi sekarang mereka kan tidak memberontak kepada pemerintahan kan. Bukan pemberontak. Nah, tapi tidak enak ngomong gini. Nanti kamu melaporkan saya masuk penjara. Mereka itu teroris kepada orang kafir. Bukan pada orang Islam. Loh, yang ngebom di hotel di Bali itu ada orang Islam yang kena. Ini tidak sengaja. Tidak sengaja. Itu kan hotelnya orang kafir. Kemudian hotel kelas berat kan. Yang banyak itu ngontrak hotel itu orang-orang kaya-kaya. Dan orang Amerika yang banyak orang kafir. Kan gitu kan. Ada orang Islam kena, kenapa? Karena dia jual bakso di situ. Jual bakso di situ, masa ada tempat lain. Barangkali dengan bom diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Barangkali gitu. Jadi tidak jelas. Jadi yang jelas, ulama mengatakan pemberontak bukan ismu zammin, tidak. Bukan tercela memberontak. Memberontak kepada pemerintahan bukan tercela. Apalagi ini bukan pada pemerintahan. Itu kepada orang kafir. Yang ngebom di hotel di Jakarta, apa hotel apa di itu? Di Jakarta yang dibom dulu oleh Asmar Latinsani namanya. Imam Asmar Latinsani. Hotel
Marriott gitu namanya. Hah? Nah, itu juga hotelnya orang Amerika, hotel kafir yang banyak ngontrak orang kafir di situ. Hotel kelas berat. Hanya hotel yang ada bidadarinya. Berarti hotelnya hotel surga Firdaus. Kelas berat. Itu yang dibom oleh mereka. Jadi bukan memberontak kepada pemerintah, tidak. Dibom oleh mereka karena kafir ada di negara kita, orang asing. Itulah. Pemberontak pun itu bukan tercela. Itu kata ulama. Ini perlu kita pahami. Kalau pemberontak tercela, maka yang memberontak pertama kali adalah Sayyidina Husain kepada pemerintahan Yazid. Kan gitu kan. Berarti Sayyidina Husain, apa kita yakin masuk neraka Sayyidina Husain? Karena memberontak kepada Yazid. Sedangkan Rasul mengatakan, huma sayyidah ahli jannah. Hasan Husain adalah pimpinan ahli jannah. Lalu kita katakan masuk neraka Sayyidina Husain kalau memberontak. Sayyidina Hasan masuk surga karena tidak memberontak. Apa gitu? Muawiyah memberontak kepada Sayyidina Ali. Apa kita meyakini Muawiyah masuk neraka karena memberontak? Tidak. Tergantung keadaannya. Justru afdalul jihad kalimah tuaqin amama sultanin jair, kan gitu kan. Inda sultanin jair dalam satu riwayat. Kan gitu kan. Jadi sebenarnya memberontak kepada pemerintahan itu sendiri belum tentu maksiat. Sayyidina Husain memberontak, sudah kita yakinkan tidak maksiat. Dan ternyata kalau kita baca Tarikhul Durusu Tarikh Islami yang ditulis oleh siapa itu? Muhyiddin Al-Khayyat. Juz 4-nya kamu baca. Juz 4 itu adalah dinasti Abbasiyah. Justru dinasti Abbasiyah ini banyak Habib memberontak, padahal satu rumpun, satu keluarga. Karena jadi khalifah adalah dari Bani Abbas. Bani Abbas kan termasuk Ahlul Bait. Paham? Justru paling banyak pemberontakan dari Habib-Habib di zaman dinasti Abbasiyah. Nah, jadi Habib-Habib banyak memberontak dulu. Memberontak langsung kepada pemerintahan. Bukan seperti Habib Rizik memberontak. Mana pemerintahan? Tidak, mendukung Pancasila. Nah, jadi pemberontak itu sendiri tidak jelek. Menurut hukum fikih itu adalah melanggar. Sehingga dikatakan untuk ifatul musyrikin taktalu faslihu bainahum. Fa in bagat idama al-ukhra, kalau bagat idama memberontak idama al-ukhra, faqatul lati tabghi, memang berontak harus diperangi. Sayyidina Husain diperangi, Habib-habib di zaman Abbas dinasti Abbasiyah diperangi juga. Memang harus diperangi. Nah, tapi diperanginya itu hatta tafi'a ila amrillah. Tapi kalau pemerintah kita hatta tafi'a bukan ila amrillah, ila Pancasila wa ila UUD 45. Nah, itu sulit. Jadi mereka itu berpikir mungkin kalau nunggu kapan kita punya negara Islam. Mungkin gitu, mungkin. Akhirnya yang penting saya ngebom orang kafir, gitu barangkali. Jadi pemberontak yang di sama itu yang jelas dari Habib harus kita yakinkan pemberontak ini masuk surga. Yang dari sahabat juga harus kita yakinkan masuk surga, kan gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi memang maslahatnya pemerintahan di dunia ini jangan ada pemberontak, maka diharamkan memberontak, kan gitu kan. Karena tidak akan masalah pemberontak, tidak akan masalah kacau dalam negeri. Kalau kacau akan dikesempatan oleh orang kafir. Nah, inilah sehingga diharamkan. Imam Ghazali mengatakan hukum fikih itu hukum dunia, tidak menjamin akhirat. Yang dikatakan haram belum tentu disiksa di akhirat. Yang dikatakan halal belum tentu dapat pahala. Kalau ada hukum fikih, tanya kepada orang fikih, kamu bagaimana orang sholat pakai baju gosok, sah apa tidak? Maka orang fikih itu sah, mengatakan sah. Apa? Kalau saya pakai baju gosok itu mengantar ke surga atau ke neraka? Ke neraka, padahal sholatnya sah. Sholat sah tidak menjamin masuk surga. Ke neraka. Itu Imam Ghazali gitu. Kalau ada, ya sahnya sah tapi dapat dosa, dapat pahala. Maka ini katanya, ini dia sudah berbicara keluar dari fikih sudah. Nah, itu Imam Ghazali, bukan Imam Qaimuddin.
Jadi masalah nasih mansuh, masalah ini seur itu, memang tersebarnya Islam itu yang paling dahsyat dengan perang. Seandainya Rasulullah tidak perang, belum tentu Islam masuk ke Indonesia. Loh, Wali Songo itu. Nah, barangkali hatimu gitu. Wali Songo masuk ke Jawa. Belum tentu ada Wali Songo. Coba Rasulullah tidak perang, belum tentu ada Wali Songo. Mana Islam Rasulullah hanya di Madinah saja, terus diganggu-ganggu orang kafir. Nah, itulah. Jadi memang tersebar yang paling ampuh bukan dengan hikmah, mau'idhah hasanah, jadilhum billati ahsan, bukan kan itu. Tapi dengan qatilu. Jelas sudah. Makanya Rasulullah perang terusan sudah jelas. Jadi datang ke negara kafir ngambil tawaran memang keras. Memang Islam itu keras kepada orang kafir. Loh, Islam itu kan toleransi. Mana ada Islam toleransi? Islam itu toleransi apa bukan? Hah? Jawab. Islam itu penuh toleransi. Loh, Pak Koim ini kalau ngomong kok tidak jelas. Islam itu penuh toleransi, faham? Kalau orang sholat itu tidak kuat berdiri, duduk, kan gitu kan? Itu toleransi Islam. Duduk tidak kuat, berbaring. Berbaring, kalau berbaring bagaimana sujudnya? Ya pakai isyarat kepala, kan gitu kan? Isyarat kepala tidak bisa, isyarat mata. Isyarat mata tidak bisa, sholat digerakkan di hati. Itulah toleransi Islam. Paham? Orang pergi boleh tidak puasa atau boleh berhenti puasa, kan gitu kan? Sholatnya boleh dijamak, sholatnya boleh puasa. Itu toleransi Islam. Kalau ada kemaksiatan, tidak ada toleransi, apalagi pada kekufuran. Tidak ada toleransi. Rasulullah sejak belum punya negara, di Mekah belum punya negara, tidak pernah toleransi Rasulullah. Tetap memaki-maki patung-patung mereka, membodoh-bodohkan nenek moyang mereka, menyesat-nyesatkan pimpinan mereka. Kan gitu kan, ayat-ayat Quran yang maki tidak berubah dakwah Rasulullah. Bahkan diajak toleransi sama Abu Jahal dan abu-abu yang lain, Rasulullah nolak. Kan gitu kan. Jadi Abu Jahal dan yang lainnya itu datang, jadi datang ke Abu Thalib. Abu Thalib sudah sakit, kan gitu kan. Itu paman kamu sudah sakit, belum tentu akan terjadi besok lusa kepada paman. Sedangkan keponakanmu terus memaki-maki Tuhan kita, membodoh-bodohkan pemimpin kita, menyesatkan nenek moyang kita, kan gitu. Jadi Rasulullah di Mekah sudah seperti itu. Coba kalau baca ayat Mekah, kamu akan tahu bahwa Rasulullah tidak bergeser dakwanya mulai dari sebelum punya negara sampai punya negara. Tetap. Nah, akhirnya ini paman sekarang memang keponakanmu paman aman karena ada paman. Dikhawatirkan kalau paman mati nanti tidak aman keponakanmu itu karena menjelek-jelekan agama kita. Nah, itu Rasulullah sudah menjelek-jelekan sejak di Mekah. Nah, itulah. Akhirnya dipanggilkan. Oh iya, dipanggil. Nah, datang Rasul. Ada apa paman? Nah, kan gitu kan kitab sirah yang paling rendah kelak bidayah itu. Apa itu? Itu yang juz awal kan Rasulullah itu, juz awal kan ada itu. Tapi disingkat, akhirnya dipanggil Muhammad, kan gitu kan. Ini pembesar-pembesar Mekah Muhammad, mau berunding dengan kamu, mau tulis-tulis perundingan, biar kamu saya mati, kamu masih tetap aman. Dan mereka, bagaimana Muhammad? Kan gitu. Kan kamu maki-maki Tuhan mereka, maki-maki agama mereka, menjelek-jelekan Tuhan mereka. Sekarang mereka mau menghentikan ini Muhammad, bagaimana? Maka disingkat di situ, saling menghormati, kan gitu, saling menghormati agama Muhammad. Nanti kamu
tentang kamu melakukan agamamu kami ikut, agama kita kamu ikut. Kan gitu kan. Turunlah qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya kafirun. Nah, kafirun itu kata kafir sekarang jangan, tidak boleh mengatakan kata kafir. Harus mengatakan non muslim. Sampai mas muslim tidak boleh kalau tidak mau kalau diundang ke Probolinggo. Faham? Itu guru bergurau. Ada guru ngomong gitu, guru terus. Mas muslim kalau diundang ke Probolinggo tidak mau kata. Ada yang tanya, kenapa? Karena takut dipanggil non muslim nanti katanya. Probolinggo Gus bukan Gus, non kan. Dipanggil non muslim nanti ini. Jadi Rasulullah diajak kerukunan beragama, menolak di Mekah belum punya negara. Lakum dinukum waliyadin, sekarang dibuat dasar untuk kerukunan beragama. Itu salah, lakum dinukum waliyadin, itu syakul kalamnya marah. Tidak. Itu. Wahai kafir, saya tidak akan menyembah agamamu. Kamu tidak akan ikut masing-masing agama. Marah sebenarnya itu. Ya sudah, urusan dunia mari kita bersatu. Urusan agama sendiri-sendiri. Itu nadanya dirubah. Nada marah dirubah dengan lembek. Ya berubah artinya. Itu turun pertama. Setelah itu mereka turun permintaannya. Ya kalau gitu Muhammad tidak saling menghargai agama. Ya tidak apa-apa Muhammad. Begini saja, jangan saling mencela agama. Asalnya tadi menghormat. Jangan saling mencela agama. Kamu punya agama tidak akan saya cela. Kami punya agama, kamu jangan mencela. Nah, kan gitu kan. Jadi mereka yang minta kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya turun ayat itu. Bagaimana itu? Turun ayat untuk menjawab. Tegas, itu ayat Makkiyah itu. Ma yakunu labadilun untuk aku tidak merubah agamaku itu dari diriku sendiri. Itu ini tak bilang aku kalau mencela Tuhanmu, mencela patung-patungmu itu karena aku disuruh Allah. Nah, inilah Rasulullah terang. Akhirnya kata Abu Talib, Muhammad kan mereka ngajak baik. Kenapa kamu ini? Maka Rasulullah marah kepada pamannya kan. Sepertinya paman sudah ikut mereka. Sepertinya gitu Rasul. Ya wallahi la udhu syams ala qamari ala sama ala al-yamani yamini wal malayasari matur hadal hatta yudgradina au lakaduna kan gitu kan. Langsung kepada paman, seandainya mereka minta itu kepada naruh matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya untuk meninggalkan dakwah ini, tidak akan meninggalkan sampai Allah memenangkan agamanya atau aku mati karenanya. Nah, coba tiru Rasulullah ini. Langsung kamu penjara, mati di penjara. Jangan ditiru, adegan berbahaya. Rasulullah itu di Mekah belum punya apa-apa, sudah seperti itu. Makanya Imam Busiri mengatakan bagaimana? Lam yamtahin nabi matayal uqulu bihi hirson alaina falam natab alam nahimi. Rasulullah tidak menguji kita dengan sesuatu yang sulit dicerna akal. Karena ingin kepada kita ini jadi orang mukmin yang sempurna, sehingga tidak ragu-ragu dan tidak bimbang. Lam nartab tidak ragu-ragu, lam nahimi dan tidak bingung, tidak halau, tidak apa? Bukan halau, apa namanya itu? Galau. Jadi dakwahnya Rasulullah dari sejak belum jadi pemerintahan di Mekah yang masih dihina-hina terus, dengan dakwah setelah punya pemerintahan, dakwahnya tidak berubah sedikit pun. Hanya yang berubah itu suruh sabar, setelah punya negara suruh bunuh. Inilah. Maka seandainya Rasulullah tidak perang, jadi mungkin tidak sampai sekarang Islam ke Indonesia. Indonesia tetap menyembah batu. Karena hanya Islam hanya berputar di Madinah tok. Rasulullah tidak mau perang. Nah, memang tersebarnya Islam yang paling hebat dengan perang, dengan kekerasan, jelas sudah. Maka Rasulullah memerangi sampai di zaman Sayyidina Umar habis Persia, kan gitu, paham? Coba ada diperangi. Makanya itu Jawharatut Tauhid karangan Ibrahim Al-Laqani mengatakan bagaimana itu di khutbahnya.
Ya bidani. Farsyadal khalqa lidinil haqqi bi sayfihi wa hadyihi lil haqqi. Farsyadal khalqa lidinil haqqi bi sayfihi. Maka kata Ibrahim ya yang nyarai Ibrahim Al-Bajuri, kenapa beliau mengatakan bi sayfihi dulu bukan hadil haqi? Karena yang paling besar fungsinya menyebarkan Islam adalah dengan sayf. Tidak dengan had, itu dengan hikmah mau'idhah hasanah, tapi dengan sayf. Jadi mereka sebenarnya berbicara benar, tapi tujuannya yang jahat. Biar pecah orang Islam, biar mengatakan Islam itu damai. Tujuan kedua, mematikan roh jihad. Sekarang tidak ada roh jihad kan, paham? Orang Islam sudah tidak mau perang. Akhirnya diperangi terus. Saudi diperangi. Saudi perang dengan Yaman diadu oleh orang kafir. Syria diperangi terus. Mudah-mudahan Islam sebentar lagi tidak diperangi, mudah-mudahan. Inilah, memang perang itu penting. Perang itu penting. Itu kan tidak ada la ikraha fiddin. La ikraha fiddin kan gitu orang pakai gitu kan. Hah? Jadi Rasulullah tidak ikrah, tapi perang saja, tidak ikrah, hanya perang. Masa ikrah kan? Hanya perang kan? Apa perang itu ikrah? Hah? Hah? Ikrah? Kenapa ikrah? Hah? Itulah Al-Quran itu memang sulit-sulit gampang, gampang-gampang sulit. Coba teruskan ayatnya ini. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena Rasulullah sudah menjelaskan Islam, mereka sudah tahu paham Islam, tetap saja cengkal, maka tidak bisa diislamkan kecuali dengan diperangi. Maka rahmatan lil alaminnya dengan perang. Paham? Karena sudah cengkal, sudah tahu Islam. Maka Allah Ta'ala memuji perangnya sahabat dan menyebutkan wataknya manusia. Wal adiyati dhabha. Demi kuda-kuda yang lari kencang sampai terengah-engah nafasnya. Wal muriyati qadha. Demi kuda-kuda yang memercikan api kakinya. Kan gitu kan. Wal mughirati sabha. Demi kuda-kuda yang menyerang waktu pagi. Operasi fajar. Perangnya sahabat itu bukan hanya siang, malam juga perang. Fasana binaka, sampai menerbang-nerbangkan debu. Fasana bijamah, tahu-tahu pagi-pagi sudah ada di tengah-tengah musuh. Itulah dipuji. Allah Ta'ala bukan memuji kuda, tapi lewat kuda. Apalagi orangnya, kudanya saja dipuji. Itu maksudnya. Apalagi sahabatnya. Kenapa diperangi? Innal insana li rabbih. Karena manusia itu cengkal, sudah tahu Islam itu benar, Islam itu baik, itu. Tapi tetap cengkal, tidak ada jalan kecuali diperangi. Biar selamat daripada masuk neraka, lebih baik diperangi. Biar masuk surga. Nah, jadi memaksa, dipaksa untuk masuk surga. Makanya Rasulullah bersabda, ajibalu min kami nasful jannah bisa hasil. Allah heran kepada orang yang masuk surga dengan dibelenggu dulu. Nah itu perang. Orang masuk surga dengan perang itu dikerang. Itu seperti masuk dengan, ayo masuk ke surga. Enggak, ingin ke neraka saja sudah, biar kumpul dengan hati Hollywood. Enggak nikmati di surga. Enggak, di surga enggak ada bidadari, yang ada itu bidadari artis Hollywood yang ada di neraka. Oh, itu jangan setelah dimasukkan. Oh iya, terkadang nikmat surga ini. Nah, gambarnya seperti itu. Siapa? Orang-orang yang dijadikan kafir dimi, faham? Akhirnya tahu Islam, oh ternyata Islam, akhirnya masuk Islam. Karena kafir dimi dengan dihina kan. Dihina. Negaranya aja negara Islam dari dihina. Yang raja diturunkan jadi rakyat. Maka yang jadi raja di situ orang Islam. Yang jadi bupati, gubernur orang Islam. Itu kafir dimi. Atau orang yang kena tawan lalu dijadikan budak, faham kan gitu kan? Dijadikan budak. Maka ternyata Islam itu benar. Lalu dianjurkan kan dalam Islam. Banyak yang harus memerdekakan budak kan gitu kan. Kemudian melanggar puasa dengan inzahoi dengan istrinya, memerdekakan budak. Melanggar sumpah dengan budak kan, paham? Ini budak-budak yang harus. Sahabat akhirnya setelah itu tidak nunggu yang wajib. Ibnu Umar
Kalau ini ahli sholat berjamaah, ahli ini dimerdekakan. Dimerdekakan. Berarti sudah Islam. Dan kalau menurut mazhab Syafi'i, tidak sah kalau memberikan budak kafir kan. Harus budak Islam. Karena sekalipun disebutkan di bab-bab tertentu, fatahir kumati mu'minatin, maka yang tidak mu'minatin seperti melanggar sumpah itu tidak ada mu'minatinya. Tetap harus mu'minatin. Kan gitu usul fikihnya Syafi'i. Imam Syafi'i paham, hamlul mutlak alal muqayyad. Nah, kalau mazhab Hanifah enggak. Yang mutlak ya mutlak, maka boleh untuk melanggar sumpah memerdekakan budak kafir. Maka ini dari hikmah dapat, maka dia bisa tetap kafir. Maka ini rangsangan biar masuk Islam. Sehingga ada orang masuk Islam biar dimerdekakan sekalipun tidak ikhlas. Tidak apa-apa. Sampai Ibnu Umar itu ada yang mengatakan, itu kamu itu memerdekakan karena ahli berjamaah. Mereka itu bukan sungguhan. Bersungguhan mereka itu biar dimerdekakan saja. Tidak apa-apa, Ibnu Umar katakan. Tidak apa, mereka nipu saya tidak apa-apa, asalkan nipu dengan itu. Biarlah setelah merdeka tidak jamaah bukan urusan saya. Tapi saya budak ahli berjamaah tetap budak. Saya ini hati saya tidak enak. Maka saya merdekakan. Ini orang ahli biadab. Anda mereka tidak sungguh. Sekarang pada sungguh tidak apa-apa. Nah, itulah Ibnu Umar. Mereka banyak, Sayyidina Aisyah itu memberikan budak kadang-kadang 40 orang diberikan semuanya. Tidak nunggu yang wajib, tidak nunggu yang sunnah. Nah, maka ini setelah tahu Islam enak masuk Islam dimerdekakan. Kalau yang kafir tidak ada dimerdekakan yang kafir. Itu di masa sahabat. Jadi itu tidak dikatakan memaksa. Kalau sudah tahu Islam sebenarnya, tapi tidak mau karena cengkal, dipaksa masuk surga. Dan Rasulullah menggambar perangnya itu, hati-hati, masalukum kamatil lajin au istaqdanaron. Gambaran saya dengan kamu itu seperti saya ini menyalakan api unggun di gelap gulita. Biar terang di sekitarnya. Kalau dilengkapi, biar hangat. Karena dingin. Tapi ada orang-orang, ada binatang-binatang yang mau menjatuhkan dirinya ke api ini. Kan ada binatang-binatang. Seperti laron, cari ini, seperti ini yang paling bagus. Nah, didatangi. Sebenarnya dirasakan saja terang bagus. Tapi laron itu bodoh. Ini saya mau bersama ini, terang ini. Bersama ini terang, akhirnya ya hangus dia, mati. Nah, itulah mereka milih neraka, bahkan neraka itu siksaan. Dipaksa untuk masuk surga. Nah, itulah perangnya, paham? Dipaksa untuk masuk surga. Ada lagi laron itu yang kena api, yang kena lampu, sayapnya tok, paham? Akhirnya jatuh, tapi tidak mati, kan gitu kan? Pernah lihat laron? Jatuh tidak mati. Aduh, saya tidak bisa terbang sudah. Loh kamu tidak bisa terbang? Tidak bisa terbang. Kenapa tidak bisa siap? Ayo sudah, ayo sepur-sepuran ayo. Akhirnya sepur-sepuran kan? Akhirnya gandeng-gandengan jalan panjang. Karena itu karena bahlul, tolol pandir goblok. Jadi itu tidak dikatakan memaksa kalau sudah tahu benar. Fatabayyanal usdudu minal ghai. Jadi tidak bisa kita ambil itu. Syiakul kalamnya menunjukkan cara. Maka ada ulama mengatakan ada orang bisa mengambil katanya dari ayat orang itu supaya nahi mungkar kalau manfaat. Fadzakir in nafa'atit dzikra. Karena jadi kalau kita tidak manfaat, ya jangan nahi mungkar. Apa betul itu? Maka yang menjelaskan itu ulama. Maka di Fathul Mu'in jelas. Sekalipun tidak manfaat, tetap nahi mungkar itu wajib. Kan gitu. Baru kalau nahi mungkar itu tambah jadi-jadi, baru tidak wajib. Atau terancam nafsu jiwanya atau hartanya, maka tidak wajib pada orang tertentu. Kalau sudah umum, maka menjadi-jadi, maka umum tidak wajib. Maka sekarang nahi mungkar itu tidak wajib. Paham? Sekarang nahi mungkar itu tidak wajib, paham? Tapi melakukan mungkar haram. Mendukung mungkar haram. Sekarang kamu kalau nahi mungkar tidak akan sampai ke tempat ini.
Saya di rumah tidak akan sampai ke tempat ini karena di jalan-jalan banyak kemungkaran. Marami kemungkaran fayughayyiruhu. Ada orang mungkar ini, tahu-tahu ini perempuan buka wajah. Loh, mungkar kamu. Ayo pulang, keluar. Kabur ada kan gitu kan. Karena pakai parfum wanita mau berjamaah. Hah? Pulang kamu. Suci dulu, jangan sampai ada harumnya. Sekarang jangan gitu kamu. Jadi tidak bisa sampai ke sini karena kemungkaran baru keluar dari pintu sudah ada kemungkaran. Mau nahi, tidak akan sampai ke sini, akan dikeroyok.